Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selly Fauzia dengan NIM 250533120. Yang terhormat, Ibu Delsi Arma Putri MPD. Eh, Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Pendidikan Ekonomi sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan. Anggota kelompoknya ada Saidatul Azmi, Liza Novita, Pratiwi, saya sendiri, Selly Fauzia, Dafa Alifah, Rafiquliza Ramadan, dan Yusuf Simanjuntak. Latar belakang dari artikel tersebut adalah pembangunan berkelanjutan. SDGs bertujuan meningkatkan kesejahteraan tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang. Pendidikan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan SDGs. Pendidikan ekonomi membantu masyarakat memahami pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan ekonomi. Tingkat literasi ekonomi dan keuangan masyarakat di Indonesia masih relatif rendah. Masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah. Pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan ekonomi belum optimal. Pertanyaan mendasar. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan artikel. Yang pertama, bagaimana peran pendidikan ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan? Yang kedua, bagaimana kontribusi pendidikan ekonomi terhadap pencapaian SDGs? Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi pendidikan ekonomi di Indonesia? Dan yang keempat, strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan ekonomi? Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis peran pendidikan ekonomi sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga artikel ini bertujuan mengkaji kontribusi pendidikan ekonomi terhadap pencapaian SDGs, mengidentifikasi berbagai tantangan yang ada, serta menjelaskan strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat pendidikan ekonomi di Indonesia. Menurut pembahasan pembahasan. Pendidikan ekonomi memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui pendidikan ekonomi, individu dapat memahami cara mengelola sumber daya secara efisien, mengambil keputusan yang rasional, dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Menurut teori human capital atau modal manusia, investasi dalam pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi terhadap SDGs, yaitu pertama, SDG 4 yaitu pendidikan berkualitas. Pendidikan ekonomi membantu meningkatkan kompetensi ekonomi dalam dan juga literasi keuangan masyarakat. Kedua, SDG 8 yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan ekonomi dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga itu SDG 12 yaitu konsumsi dan produksi dan juga bertanggung jawab. Pendidikan ekonomi membantu masyarakat menjadi lebih bijak dalam menggunakan sumber daya dan mengurangi perilaku konsumtif. Pendidikan ekonomi dan literasi keuangan. Salah satu manfaat utama pendidikan ekonomi adalah meningkatkan literasi ekonomi dan juga keuangan. Melalui pendidikan ekonomi, masyarakat belajar mengelola pendapatan dan pengeluaran, dan membuat perencanaan keuangan, menabung, serta memahami investasi. Literasi ekonomi yang baik juga membantu masyarakat terhindar dari berbagai masalah keuangan, seperti utang berlebihan maupun investasi digital. Agar lebih efektif, pembelajaran ekonomi perlu dilakukan melalui metode yang lebih aplikatif seperti studi kasus, simulasi ekonomi, pembelajaran berbasis proyek, dan juga pemanfaatan teknologi digital. Tantangan pendidikan ekonomi. Walaupun memiliki peran penting, pendidikan ekonomi masih menghadapi berbagai tantangan.
Di beberapa di antaranya adalah rendahnya tingkat literasi ekonomi masyarakat, kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan juga daerah terpencil, serta metode pembelajaran yang masih terlalu berfokus pada teori. Selain itu juga masih terdapat keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital yang menghambat proses pembelajaran ekonomi secara modern. Tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi agar pendidikan ekonomi dapat memberikan dampak yang lebih optimal. Strategi penguatan pendidikan ekonominya yaitu untuk meningkatkan efektivitas pendidikan ekonomi diperlukan beberapa strategi. Yang pertama, memperkuat kurikulum agar lebih konseptual dan aplikatif. Yang kedua, mengintegrasikan pendidikan ekonomi dan literasi keuangan dan kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kompetensi guru dan dosen melalui pelatihan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, memperkuat kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan juga masyarakat. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pendidikan ekonomi merupakan salah satu pilar penting pembangunan berkelanjutan. Pendidikan ekonomi berkontribusi terhadap pencapaian SDG 4, SDG 8, dan juga SDG 12 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, literasi keuangan, dan juga perilaku ekonomi yang bertanggung jawab. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar pendidikan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sarannya ya sebagai rekomendasi perlu dilakukan pengembangan kurikulum yang lebih aplikatif, peningkatan literasi keuangan sejak dini, pemanfaatan teknologi digital secara maksimal, serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Selain itu juga kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, OJK, sektor perbankan, dan masyarakat perlu diperkuat untuk mendukung keberhasilan pendidikan ekonomi di Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.